Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid rumah Allah. Mudah-mudahan nikmat ini selalu menyertai kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah mengenai ukhuwah atau persaudaraan. Ada banyak macam jenis ukhuwah atau persaudaraan yang di situ kita memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi persaudaraan tersebut. Ada namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Maka dengan siapapun, selama dia itu adalah manusia, kita bersaudara, begitu ya. Karena kita semuanya berasal dari satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dari bapa yang satu. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menjadikan kita ini semuanya dari zakar dan unsa, dari laki-laki dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Semuanya berasal dari sana, menjadikan kabilah-kabilah, menjadikan bangsa-bangsa, dan semua itu adalah dalam rangka lita'arafu, saling mengenal, yaitu yang disebut dengan persaudaraan kemanusiaan. Maka kalau ada sesuatu yang menimpa, misalnya mendapatkan musibah, walaupun secara agama berbeda, misalnya secara bangsa berbeda, hati nurani kita sebagai manusia, kita punya kewajiban untuk menolongnya. Misalnya ada gempa di daerah atau di negara tertentu yang kebetulan agamanya berbeda dengan kita, maka kita punya kewajiban untuk membantu mereka. Karena kita punya kewajiban untuk ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Di Palestina ada kondisi orang-orang Palestina yang mereka itu dizolimi oleh orang-orang Israel.
Nah, ada orang-orang yang non-muslim, mereka justru membantu. Nah, kalau kita sebagai umat Islam tentu pasti akan membantu Palestina. Ada banyak orang-orang yang non-muslim, mereka juga membantu untuk menegakkan keadilan agar kezaliman ini tidak berlangsung. Itulah yang disebut dengan ukhuwah al-insaniyah. Kemudian ada lagi ukhuwah al-wataniyah. Persaudaraan yang dibangun atas dasar wilayah, atas dasar negara begitu ya. Kalau sebelumnya atas dasar kemanusiaan, dan Allah sebutkan walaqad karomna bani Adam, kami telah memuliakan Bani Adam, artinya semua manusia itu dimuliakan oleh Allah, maka terjadilah ukhuwah insaniyah. Kalau yang kedua ini adalah persaudaraan yang dibatasi oleh wilayah begitu. Persaudaraan yang dibatasi oleh wilayah ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau meninggalkan kota Mekah, beliau sedih gitu. Kalau bukan karena diperintahkan hijrah, dia tidak mau berpisah dengan kota Mekah, menangis. Nah, ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah pun membuat sebuah kesepakatan umum yang disebut dengan Piagam Madinah, yang kesepakatan tersebut tidak hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam, tapi seluruh penduduk kota Madinah. Pada saat itu kota Madinah itu terdiri dari orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan kabilah-kabilah yang lain. Ada orang Arab, ada orang Arab yang sudah masuk Islam, ada orang Arab Madinah yang masih musyrik begitu. Kemudian ada umat Islamnya. Maka Rasulullah membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah piagam Madinah dan disepakati untuk menjadi peraturan bersama. Dan disitulah terjadi persaudaraan ukhuwah wataniyah gitu. Nah, di antara bentuk kesepakatannya misalnya, kalau ada serangan dari luar menyerang kota Madinah, maka siapapun dari penduduk Madinah itu, warga negara Madinah, wajib membela serangan tersebut. Artinya baik umat Islam, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik yang tinggal di kota Madinah wajib membela serangan dari musuh. Nah, di antara kesepakatan Piagam Madinah itu misalnya, kalau ada penduduk Madinah yang tidak sengaja membunuh, maka diatnya dikenakan kepada seluruh warga negara Madinah tersebut. Jadi dalam orang Arab itu, kalau ada pembunuhan tidak disengaja, maka harus membayar diat. Diat itu membayar 100 ekor unta. Nah, diat ini dikenakan bukan hanya kepada si pembunuh, tetapi kepada qabilahnya, begitu ya, qabilahnya. Kalau membunuh dengan sengaja, maka hukumannya di kisos begitu. Kalau misalnya dimaafkan oleh keluarga terbunuh, maka diganti dengan diat. Tapi kalau membunuhnya tidak sengaja, misalnya kita sedang berburu, nembak atau memanah, tiba-tiba ada orang lewat, kena panah kita, meninggal, maka itu pembunuhan disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Orang terbunuh tapi memang tidak sengaja melakukan pembunuhan. Nah, orang Arab mereka melakukan sanksi untuk pembunuhan tidak sengaja itu dengan diat. Diatnya adalah 100 ekor unta. Nah, tapi diat ini tidak dikenakan kepada si pembunuh saja yang membunuh tidak sengaja itu, karena itu berat. Nah, unta itu kalau zaman sekarang ya seperti sapi mungkinnya, kalau di kita kan harga sapi 20 juta, berarti kalau 100 ekor unta 2 miliar. Tidak semua orang punya kekayaan seperti itu. Nah, maka sanksi ini dikenakan kepada qabilahnya. Nah, dalam Piagam Madinah, kalau ada orang yang membunuh tidak sengaja warga negara Madinah, maka diberikan dibagi-bagi. Sehingga kalau ada penduduk Madinah itu misalnya 1.000 orang, ya kalau 2 miliar misalnya, berarti satu orang punya kewajiban iuran 2 juta. Sehingga menjadi lebih mudah begitu. Itulah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah.
persaudaraan sebangsa gitu. Nah, kita yang berada di Indonesia tentu kita juga harus melaksanakan persaudaraan ini. Terlepas apakah dia sukunya beda dengan kita, agamanya beda dengan kita, tetapi kita memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara yang sama-sama memiliki persaudaraan ini. Sebagai contoh lah misalnya, kalau ada pertandingan bulu tangkis dari kita kebetulan yang wakilnya misalnya non-Islam misalnya, kemudian melawan Malaysia, yang Malaysia ini pemainnya Islam, kira-kira kita mendukung mana nih, Indonesia atau Malaysia? Pasti kita akan mendukung Indonesia gitu. Itulah yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Walaupun yang Indonesia ini secara agama berbeda dengan keyakinan kita, walaupun lawannya secara agama sama dengan kita, tapi kita mendukung karena ukhuwah watoniyah. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang dibentuk atas dasar keimanan. Atas dasar keimanan. Dan inilah ukhuwah yang disebutkan dalam Al-Quran, persaudaraan yang sesungguhnya inilah yang dibentuk atas dasar keimanan ini. Jadi persaudaraan-persaudaraan yang lain ada banyak, dan bukan hanya ukhuwah persaudaraan kemanusiaan, bukan hanya persaudaraan kebangsaan, ada juga ukhuwah persaudaraan yang didasari atas dasar profesi, misalnya ada perkumpulan profesi, ada persaudaraan yang dibangun atas dasar hobi, orang-orang sepeda bikin kumpulan begitu ya, ada pertemuannya rutin, ada iurannya, ada kegiatannya, itu persaudaraan yang dibangun atas dasar hobi. Dan semua itu sah-sah saja, silahkan begitu. Hanya dalam Al-Quran dijelaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Dan kalimat yang dipakai di sini adalah innama. Ternyata setelah kita pelajari dalam Al-Quran dan As-Sunnah, persaudaraan yang ketiga ini dia berlaku tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kelak gitu. Sedangkan persaudaraan yang lain, bahkan sekalipun persaudaraan atas dasar nasab, sedarah begitu, itu hanya berlaku di dunia saja. Ketika orang tersebut sudah meninggal, maka sudah selesai persaudaraannya. Ini berbeda dengan persaudaraan yang dilandasi atas dasar keimanan. Persaudaraan ini akan terus langgeng bahkan pada saat ketika nanti di akhirat. Dalam Quran Allah berfirman, al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi pada hari ini seluruh pertemanan, seluruh persaudaraan akan menjadi musuh. Jadi ketika di dunia kita menjadi teman, maka di akhirat nanti ternyata akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kecuali persaudaraan yang didasari atas dasar keimanan. Dia tidak menjadi musuh, bahkan saling menyelamatkan gitu, saling menyelamatkan. Mulai dari saling menyelamatkan itu pada saat sebelum masuk surga. Pada saat di akhirat nanti itu kan ada namanya mizan ya. Ada namanya hisab, dihisab begitu. Nah, ada kezoliman-kezoliman yang dilakukan kepada orang lain, maka harus diselesaikan itu di situ. Kalau kita misalnya melakukan kezoliman kepada orang lain, kemudian ternyata belum dimaafkan di dunia, maka nanti di akhirat amal baik kita akan diambil oleh orang tersebut. Kalau sudah tidak tersisa kebaikan kita, maka kejelekan dia akan dikasihkan kepada kita. Dan pada saat itu semua orang dia ingin selamat begitu ya. Jadi ketika ada kesempatan seperti itu dia akan memakainya.
Kenapa? Karena pada saat itu orang butuh pertolongan, butuh syafaat begitu. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu didatangkan neraka jahanam, maka semua akan ingat terhadap amal-amal dan merasa menyesal. Ya Allah, ini. Jadi di depan itu sudah ada neraka, tidak ada lagi kesempatan, maka diselesaikan. Nah, ada orang-orang yang dia mungkin melakukan kesalahan kepada orang lain. Akhirnya amalnya diambil. Tapi karena amalnya masih banyak, dia tetap diizinkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena amal baiknya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, maka dia dimasukkan ke surga. Nah, kemudian seluruh penduduk surga ketika akan melewati surga, dia harus melewati namanya jembatan atau sirat, ya, sirat. Nah, kemudian dalam hadis di ujung sirat itu ada namanya qantoroh. Qantoroh itu semacam jembatan terakhir, atau ada yang menyebutkan semacam lapangan luas. Nah, di qantoroh itulah penduduk surga harus saling memaafkan. Jadi ketika di dunia mungkin pernah berantem begitu ya, suami istri, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Bahkan ketika di akhirat, di saat hisab dan mizan itu ada kebaikan yang diambil begitu ya. Ya kita kesal juga kebaikan kita diambil misalnya. Ya kesalahan kita juga sih karena di dunia menzolimi kan. Tapi karena kebaikan kita banyak sehingga tetap kita diizinkan. Maka oleh Allah di qantoroh inilah seluruh calon penduduk surga harus sudah bersih. Jadi tidak boleh ketika kita masuk surga masih ada rasa dengki kepada saudara kita. Harus dibersihkan di situ, di qantoroh itulah. Baru setelah itu diizinkan untuk masuk surga. Gitu. Nah, persaudaraan Islam ini ketika saat hisab dan mizan gitu, Allah berikan keutamaan kepada yang memaafkan orang lain. Akhirnya orang yang zolimi pun dia memaafkan begitu. Ketika Allah berikan sebuah keutamaan kedudukan yang sangat tinggi di surga, kemudian seseorang itu bertanya, ini buat siapa ya Allah? Ini buat seseorang yang dia punya kuncinya. Kuncinya itu adalah memaafkan orang lain. Maka dia akhirnya, ya Allah, ya sudah saya maafkan gitu. Nggak usah saya mengambil kebaikan orang lain disebabkan dia mendolimi kita. Maka Allah berikan keutamaan gitu. Nah, di qantoroh inilah dimaafkan kemudian baru masuk surga. Nah, ketika penduduk surga sudah masuk surga semuanya begitu ya. Penduduk surga sudah masuk surga maksudnya. Dia akan mencari salah satu kegiatannya, mencari teman-temannya yang dulu ketika di dunia punya keyakinan yang sama. Ketika dicari di surga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata dia tidak mendapati, maka dia bilang kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami dulu ketika di dunia punya teman yang mereka itu sholat bersama kami, mereka ini saum seperti kami, mereka ini berhijrah, berhaji seperti kami, dan kami tidak mendapati di surga begitu. Maka kata Allah, carilah temanmu itu di neraka, kemudian disuruh masuk. Jadi akhirnya penduduk surga ini nyari temannya, kemudian memberikan syafaat atas izin Allah, sehingga temannya yang mungkin kebaikannya lebih sedikit begitu daripada kejahatan yang dia lakukan membuat dia harus masuk neraka, bisa diselamatkan oleh temannya yang sudah masuk surga. Maka inilah yang disebut dengan persaudaraan yang sebenarnya. Karenanya dalam Al-Quran kalimat yang dipakai adalah innama. Innama itu adatul hasr, hanya saja. Jadi persaudaraan yang langgeng itu adalah persaudaraan Islam, ukhuwah al-Islamiyah. Bahkan ketika nanti di akhirat pun akan saling menyelamatkan. Begitu. Salah satunya adalah memberikan syafaat kepada temannya yang lain, tentunya atas izin Allah. Kita tahu syafaat itu ada dua macam ya. Ada syafaat yang hanya khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah syafaat mempercepat hisab begitu.
Bahkan sekaliber nabi-nabi yang lain pun tidak bisa. Ketika minta kepada Nabi Adam, saya ini dulu melakukan kesalahan. Minta kepada Nabi Nuh, saya dulu pernah melakukan kesalahan, mendoakan anak saya yang sudah jelas-jelas kafir begitu. Minta kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbohong 3 kali dalam hidup saya begitu. Suruh kepada Nabi Musa, terus seluruh nabi menolak permintaan manusia untuk mempercepat hisab. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammadlah yang meminta syafaat al-udma ini untuk mempercepat hisab. Kemudian syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad adalah masuk surga. Tidak ada yang diizinkan masuk surga pertama kali kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah orang yang paling pertama masuk surga. Nah, adapun syafaat-syafaat yang lain, syafaat misalnya tadi seharusnya masuk neraka kemudian diberikan syafaat, boleh begitu. Kata Rasulullah, bahkan ada satu orang yang memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat banyak sekali begitu. Tergantung amal solehnya. Ada yang mungkin hanya bisa memberikan syafaat itu kalau kita mungkin seperti kata BLC lah, 1-2 orang begitu. Ada yang banyak sekali, tergantung amal soleh yang dia lakukan. Maka karenanya Hasan Basri menyebutkan perbanyaklah teman-teman orang-orang soleh, karena bisa jadi dia yang akan memberikan syafaat nanti ketika kita di hari kiamat nanti. Jadi ketika kita punya teman orang soleh, mungkin karena amalan-amalan kita tidak sebanyak atau pahalanya kurang, maka kita bisa dibantu oleh teman kita tersebut. Nah, karenanya ukhuwah Islamiyah ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Allah menyebutkan wadhkuru id kuntum adang fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwani. Jadi ingatlah ketika kalian menjadi musuh, kemudian Allah lembutkan hati kalian, maka kalian menjadi bersaudara. Bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dengan sebab karena nikmat ini, yaitu nikmat ukhuwah ini, maka kalian menjadi bersaudara. Dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW sebelum diutus kepada bangsa Arab. Orang Arab ini senang berantem gitu, senang berperang gitu. Bahkan perangnya itu terus berlanjut. Ada peperangan yang sampai ratusan tahun gitu, tidak selesai gitu. Ketika Rasulullah diutus, maka yang tadinya mereka saling berperang, mereka menjadi bersaudara. Di antaranya ada kaum Aus dan Khazraj yang puluhan bahkan ratusan tahun bertikai begitu, peperangan tidak selesai. Maka ketika Islam turun, mereka menjadi bersaudara. Maka ini adalah sebuah nikmat. Dan nikmat ini adalah nikmat yang sering kita melupakan. Kita sering melupakannya. Kita tidak menganggap sebuah nikmat, padahal itu adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Allah jelaskan lagi dalam Quran surat Al-Anfal ketika menjelaskan nikmat ukhuwah ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jadi kalau kalian berinfak dengan sesuatu yang infak itu tidak sedikit, banyak, bahkan infak itu adalah apa yang ada di bumi ini diinfakkan untuk membuat seseorang itu menjadi terpaut hatinya satu dengan yang lain, maka infaknya itu tidak akan membuat orang itu menjadi terbaut satu dengan yang lain. Tetapi seseorang menjadi lunak, seseorang menjadi bersaudara satu dengan yang lain, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha allafa baina qulubihim. Sesungguhnya Allah lah yang membuat mereka menjadi jinak. Karena itu ini adalah ukhuwah yang sangat mahal. Kata ulama, dalam ayat ini ada 3 kemustahilan. Ada 3 kemustahilan yang menunjukkan bahwasanya ukhuwah itu sangat mahal. Kemustahilan pertama adalah tidak mungkin seseorang itu memiliki kekayaan di muka bumi ini semuanya dimiliki oleh seseorang. Tidak mungkin. Pasti akan dibagi-bagi. Sekaya apapun orang ini yang ada sekarang, tidak mungkin
memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini, pasti akan dibagi-bagi. Jadi itu mustahil yang pertama. Kemustahilan yang kedua dalam ayat itu, kalaupun ada, tidak mungkin kekayaan itu dikasih semuanya. Pasti akan dikasih sebagian, bahkan mungkin sebagian kecil begitu. Kita punya kekayaan yang 1 triliun. Nggak mungkin dikasih semuanya, pasti ada yang disisakan. Pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita. Jadi tidak mungkin dikasih semuanya. Nah, kemustahilan yang ketiga, kalaupun ada orang memiliki kekayaan seperti kekayaan yang ada di muka bumi ini, kemudian dia sumbangkan kepada seseorang agar seseorang itu hatinya jinak, maka kata Allah, tidak mungkin hati seseorang itu menjadi lunak. Karena apa? Karena sesungguhnya yang membuat hati seseorang lunak itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ukhuwah Islamiyah adalah sebuah nikmat yang sangat agung, harus kita pelihara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan ukhuwah Islamiyah ini, dalam Quran surat Al-Hujurat, ketika berbicara tentang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kemudian ayat-ayat selanjutnya adalah berbicara tentang hal-hal yang bisa membuat ukhuwah ini terkoyak-koyak. Di antaranya adalah misalnya menghina orang lain. Ayat selanjutnya kan ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan suka sukhriyah, menghina orang lain, menganggap rendah orang lain. Jangan suka membuli, karena itu bisa membuat terpecahnya ukhuwah Islamiyah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memanggil panggilan yang tidak disenangi orang lain. Dibuli begitu ya. Dikasih label yang dia sendiri tidak suka dengan label tersebut begitu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita harus menjauhi suudzon. Kenapa? Karena suudzon itu membuat ukhuwah Islamiyah menjadi terpecah. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya suudzon itu, berburuk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Biasanya suudzon itu dimulai daripada tajassus. Tajassus itu nyari-nyari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan saling bergibah. Nah, ini proses ini sangat indah ya Al-Quran ketika menjelaskan suudzon. Setelah suudzon itu tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah yaghtab, ghibah. Jadi proses pertama orang sampai menggibah itu membicarakan kesalahan orang lain gitu ya, kejelekan, keburukan orang lain, itu biasanya bermula dari suudzon. Nah, orang kalau sudah suudzon, biasanya dia akan nyari-nyari kesalahan orang tersebut, namanya tajassus. Orang kalau sudah tajassus, itu dibiarkan atau diceritakan kepada orang lain? Pasti diceritakan kepada orang lain, namanya ghibah begitu. Maka agar kita terhindar dari hal ini, dari awal kita harus husnuzon. Jangan suudzon dengan orang lain. Kita harus husnuzon. Karena kalau sudah suudzon, itu pasti yang dilakukan kedua adalah tajassus, cari-nyari kesalahan. Kalau kita sudah dapat, ternyata benar, yang namanya juga manusia kan pasti punya kekurangan. Kita tahu kekurangan orang lain, tidak hanya berhenti di situ, kita pasti akan menceritakan kepada yang lain, namanya ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, ghibah ini adalah sesuatu yang disenangi, dan Al-Quran memakai kalimat ayuhibbu. Apakah kalian suka? Artinya memang perbuatan ghibah ini, menggunjing ini sesuatu yang disukai oleh manusia, siapapun manusia itu. Bahkan di zaman sekarang difasilitasi begitu ya. Ada acara-acara yang sebenarnya acaranya itu intinya adalah lebih banyak ghibahnya.
ada acara di TV itu apa ya, silet begitu atau apa gitu, ada kis atau apa begitu, yang kalau kita perhatikan acara tersebut itu lebih banyak gibahnya. Kenapa? Karena memang gibah itu disenangi sama manusia, makanya kalimat yang dipakai adalah ayuhibbu. Nah, tetapi Al-Quran membuat perumpamaan, walaupun itu disenangi oleh manusia, Allah menyebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah mengumpamakan orang yang bergibah itu seperti sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk. Kenapa? Memakan bangkai saudaranya sendiri itu sesuatu yang paling jelek. Kita kalau di hutan, kalau kita kelaparan ya, tidak ada makanan, di depan kita ada bangkai, kemudian ada yang bukan bangkai. Kita pilih yang mana? Pilih yang bukan bangkai, betul ya? Pasti itu. Yang kalau kita tidak makan kita mati begitu. Pasti kita akan memilih daging yang bukan bangkai. Nah, kemudian kondisi kedua, di situ ada bangkai manusia, ada bangkai binatang. Dan kalau kita tidak makan kita pasti akan mati. Mana yang akan kita pilih? Pasti kita akan memilih bangkai binatang. Begitu. Nah, pilihan yang ketiga, ternyata kita dimasukkan dalam kondisi yang di situ tidak ada makanan kecuali bangkai manusia. Dan bangkai manusia ini ada orang lain yang kita tidak kenal, ada orang yang kita kenal, ibu kita, bapak kita, saudara kita. Dan kalau kita tidak makan kita akan mati. Mana yang kita pilih? Pasti kita akan memilih bangkai orang lain. Dulu tahun 80-an saya kalau nggak salah, ada pesawat yang dia tersesat, kemudian jatuh di daerah Nepal yang di situ pegunungan es begitu. Di situ tidak ada makanan, sebagian penumpangnya meninggal, kemudian sebagian lagi hidup dan tidak ada yang makanan. Nah, penumpang yang hidup ini sampai kisah nyata ini difilmkan ya. Penumpang yang hidup ini akhirnya harus terpaksa memakan bangkai pesawat penumpang yang sudah meninggal karena nggak ada makanan lagi, sudah habis begitu, dia terpaksa begitu. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat tadi Allah mengumpamakan kalau di situ ada bangkai manusia yang satu orang lain, yang satu yang kita kenal, apakah itu saudara kita, bapak kita, ibu kita, tentu kalau kita harus terpaksa memakan, kita akan memakan bangkai orang lain. Nah, orang yang bergibah ini itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi pada saat sedang bergibah, kita ini seakan-akan di depan kita adalah mayat ibu kita, kemudian kita makan, kita ambil tangannya, kita ambil pahanya, kita ambil dagingnya. Maka kata Allah, fakarihtumu, kalau kalian sudah tahu hakikat gibah, pasti kalian akan membencinya. Jadi kalau di awal itu ayuhibbu, semua manusia itu senang dengan namanya menggunjing, tapi kalau sudah tahu hakikatnya, dia tidak akan pernah mau menggunjing. Fakarihtumu, karena itu adalah salah satu yang membuat ukhuwah ini tercerai-berai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya melaksanakan ukhuwah ini sangat berat begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kadang-kadang berbeda-beda begitu. Makanya dalam Islam ada perbedaan-perbedaan yang memang ditolerir. Ditolerir itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang pertama adalah perbedaan yang sifatnya usuliyah. Usuliyah itu yang pokok. Yang pokok itu adalah yang dikuatkan oleh dalil yang qat'i. Baik dalil qat'i itu dari Rasulullahnya betul-betul qat'i, bukan donni ya. Jadi dalil itu ada secara datangnya itu ada dua, ada qat'i, ada donni. Yang qat'i itu adalah Quran dan hadis mutawatir. Itu qat'iul wurud. Jadi datangnya ke kita itu qat'i. Tidak ada yang bisa membantah. Yang kedua adalah donni. Donni ini 75% sampai 90%. Di antaranya dhonnil wurud itu adalah hadis ahad. Jadi hadis selain hadis mutawatir dan Quran itu dhonni. Dhonni itu ya 75%.
Itu secara datangnya dalil. Yang kedua, pada saat kita memahami dalil itu ada namanya qat'ud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Ada yang cara memahaminya itu tidak dipahami kecuali satu. Ada yang cara memahami dalil itu ternyata punya banyak penafsiran. Nah, yang namanya usul itu secara dalil datangnya ke kita itu harus qat'i, secara memahami itu harus qat'i, tidak ada penafsiran yang lain. Contoh cara memahami qat'i ya, dilalah, qat'i dilalah. Misalnya Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu satu, ahad. Maka semua ulama dari zaman dulu sampai sekarang kalimat ahad itu satu. Tidak ada yang mengartikan ahad itu adalah setengah atau satu setengah atau dua. Semua orang sepakat, ulama sepakat bahwasanya ahad itu satu. Itulah yang dimana dengan qat'iyud dilalah, memahami Al-Quran yang hanya satu penafsiran. Yang kedua adalah dhanniyud dilalah, memahami Al-Quran atau hadis yang ternyata banyak penafsiran. Contoh misalnya aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Nah, ada yang mengartikan secara hakikat sebenarnya artinya bersentuhan langsung. Ada juga ulama yang menyebutkan aula mastumun nisa di situ adalah kinayah atau majaz daripada orang yang melakukan hubungan suami istri. Maka disitulah produk fatwanya menjadi berbeda. Nah, yang namanya usul ini itu harus qat'iyud dilalah dan harus qat'iyul wurud. Maka itu namanya usul. Dan dalam kehidupan kita, usul ini seperti misalnya sholat wajib 5 waktu itu adalah usul. Orang yang menentang pendapat usul, maka setidaknya ulama akan berfatwa dia sudah tersesat. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya sholat wajib itu ada 6 waktu misalnya, maka dia bertentangan dengan usul. Gitu. Dalam muamalah misalnya, yang namanya usul itu riba. Riba itu haram. Semua ulama itu sepakat haram. Semua ulama haram. Jadi ada yang namanya usul, ada yang namanya furu. Nah, kalau yang sifatnya furu, maka kita diperbolehkan untuk berbeda karena ulama sendiri berbeda. Dalam hal sholat 5 waktu itu adalah usul. Sholat subuh itu semua ulama sepakat 2 rakaat begitu. Tapi prakteknya bisa jadi furu. Ada yang sholat subuh tidak memakai kunut sebagaimana madhab Hanafi dan madhab Hambali. Ada sholat subuh yang berkunut sebagaimana madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Madhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Kalau madhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Madhab Syafi'i kunutnya dikeraskan. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman abait. Kalau madhab Maliki itu tidak keras. Tidak keras. Dulu waktu saya kuliah di Mesir itu kebanyakan madhab Syafi'i. Maka kunutnya setelah subuh dan dikeraskan. Kemudian pada saat saya sekolah S2-nya itu ke Sudan. Di Sudan itu rata-rata bermadhab Maliki. Pertama saya juga tidak ngeh gitu. Pada sholat subuh setelah imam baca surat pada rakaat yang kedua, kemudian berdiam cukup lama lah. Misalnya baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah beres itu berdiam, tidak langsung ruku. Pertama-tama kita, ini imam kok kenapa diam gitu ya. Rupanya setelah tahu, rupanya dia sedang kunut, cuman kunutnya tidak jahar begitu. Jadi kunutnya masing-masing aja. Kalau kebetulan dia berkunut, ya baca kunut. Kalau yang tidak berkunut, ya sudah, dia tidak baca apa-apa gitu. Nah, dalam madhab Syafi'i pun kadang-kadang kalau kebetulan dia imamnya madhab Syafi'i, ternyata makmumnya ada yang tidak bermadhab Syafi'i, kadang-kadang dia kunutnya tidak dikeraskan gitu. Dan itu boleh-boleh saja. Misalnya kunut subuhnya setelah ruku kan, biasanya kan dikeraskan Allahumma hadina fiman hadait. Nah, dia tahu di belakang itu ada makmum yang mungkin setengahnya atau sepertiganya yang tidak kunut, ya sudah dia kunutnya sir saja, boleh seperti itu, boleh juga begitu. Jadi Allahumma hadinanya, Allahumma hadina. Ya, karena kebetulan kalau makmumnya yang berkunut, maka dia doa masing-masing. Yang tidak berkunut berarti dia tidak melakukan kunut. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu terjadi dan itu sangat banyak, sangat banyak.
Maka untuk perbedaan-perbedaan seperti itu diperbolehkan tasamuh begitu ya. Jangankan kita, di kalangan sahabat sendiri terjadi perbedaan. Dalam sebuah peperangan setelah perang Khandaq, kemudian Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril supaya tidak boleh menggantungkan baju besi. Sekarang juga harus berangkat ke kampung Bani Quraidah. Bani Quraidah itu orang Yahudi yang seharusnya dia membela kota Madinah, dia malah berkhianat. Ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab kalah oleh Allah gitu ya, tidak bisa memasuki kota Madinah, jumlahnya 10.000, kemudian mereka pulang. Rasulullah yang bertahan melakukan strategi bertahan, selesai kan menyimpan baju perangnya. Tetapi oleh malaikat Jibril belum selesai perangnya. Sekarang juga harus diperintahkan harus berangkat menuju ke kampungnya Bani Quraidah yang berada di kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah sabdanya tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di kampungnya Bani Quraidah. Beberapa kilo lah dari Masjid Nabawi sekarang begitu. Nah, kemudian akhirnya sahabat pada pergi ke Bani Quraidah, di tengah jalan kemudian azan asar begitu. Sebagian yang lain kita sholat asar dulu. Kata sahabat yang lain, enggak, perintah Rasulullah kita tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya terbelah sahabat ini. Ada yang sholat dulu, ada yang dia terus berjalan ke Bani Quraidah, bahkan sampai Bani Quraidah ternyata sudah masuk maghrib begitu. Ternyata Rasulullah tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Artinya Rasulullah dibenarkan keduanya. Karena terjadi perbedaan dalam cara memahami. Yang satu memahami secara tersurat, yang satu memahami secara tersirat begitu. Yang satu memahami secara tekstual, yang satu memahami secara kontekstual. Maka dalam hal-hal seperti ini kita ada namanya tasamuh. Tasamuh itu toleran lah. Toleran. Bahkan dalam hal-hal pilihan, kalau yang sifatnya furu'iyah, ya tasamuh saja. Jadi menjadi lawan itu bukan berarti tidak bisa bersahabat. Kita tahu orang yang sedang main catur ya. Main catur itu kan saling mengalahkan. Dia beradu strategi supaya bagaimana lawannya kalah begitu kan. Tapi setelah selesai main catur ya biasa ngobrol dan sebagainya. Ya, seperti itulah kalau kita menemukan misalnya kebetulan saudara kita berbeda pilihan dalam hal apapun, maka ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga. Jangan sampai gara-gara hal-hal yang sifatnya furu'iyah, bahkan kita sampai merendahkan orang lain, sampai membuli orang lain, bahkan sampai pada tahap menyesatkan atau mengkafirkan, dan itu tidak boleh. Jadi kenapa? Karena bisa jadi yang hal-hal yang sifatnya cabang ini, furu'iyah ini, masing-masing punya alasan yang dia miliki dan masing-masing itu bisa dibenarkan. Itu kalau perbedaannya cabang. Yang kedua, kalau perbedaannya secara usul itu secara yang pokok ya. Secara agama dia punya sanksi, dia dapat sanksi ya, secara sanksi. Tetapi secara kita muamalah tetap kita harus melakukan dengan yang baik. Secara agama sanksi itu artinya misalnya tauhid. Dalam Islam jelas harus mentauhidkan Allah. Kemudian ada manusia yang tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau beriman kepada Allah gitu. Ya silahkan saja, itu adalah pilihan. Al-Quran menyebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam Quran surat Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman silahkan beriman, barang siapa yang kafir silahkan kafir. Tapi ingat ada konsekuensinya. Inna a'tadna liz-zalimina naron ahata bihim suradiquha. Kalau dia kafir, maka dia termasuk orang yang zalim. Nanti di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau berbeda usul itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Sanksinya adalah yaitu tadi. Misalnya tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau beriman kepada Allah, ya silahkan. Itu sanksi. Nah, tetapi secara muamalah kita tetap harus bermuamalah. Ya, terakhir ya. Dalam Quran misalnya Allah menyebutkan, Quran surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma batum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Jadi secara berinteraksi kita tetap melakukan baik, bertoleransi dengan yang berbeda pendapat secara usul pun kita tetap menghormati, dan toleransi kita adalah membiarkan dia melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan tanpa kita ganggu dan tanpa kita ikut-ikutan. Sebab kalau kita ikut-ikutan berarti kita ikut berdosa. Tapi kita tidak boleh mengganggunya. Jadi kalau dia beribadah ke gereja, ya silahkan saja, karena itu keyakinannya. Tetapi akibatnya tanggung sendiri. Sebagaimana tadi dalam Quran surat Al-Kahfi, Allah akan memasukkan orang-orang zalim ke dalam neraka. Jadi kalau berbeda secara furu, furu itu bisa jadi benar semuanya, karena kita harus toleransi. Bahkan kalaupun kita berbeda secara usul dalam pemahaman keagamaan, dalam hal apapun misalnya, tetap kita bermuamalah yang baik, bertoleransi, kita menghormati keyakinan dia tanpa harus kita ikut-ikutan dengan keyakinan mereka. Saya kira mungkin sudah masuk waktu syuruk ya. Kita akan diskusi. Kesimpulannya bahwasanya ukhuwah Islamiyah ini luar biasa, sangat nikmat yang sangat agung. Kita harus menjaganya, karena ini nanti sampai hari kiamat. Di antara bentuk ukhuwah Islamiyah itu adalah kadang-kadang ada perbedaan yang harus kita saling toleran begitu ya dengan perbedaan tersebut. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan materi kita hari ini, kami persilakan. Ukhuwah. Jadi ukhuwah itu banyak, Pak. Ukhuwah itu banyak. Hanya ukhuwah yang abadi, maksud saya itu sesuai dengan Quran dan hadis. Ukhuwah yang abadi itu adalah ukhuwah yang dilandasi oleh persaudaraan iman, persaudaraan Islam, yaitu yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang lain itu selesai di dunia saja. Termasuk ukhuwah nasab, sedarah, itu selesai di dunia. Bahkan di akhirat kelak kita dapati dalam Quran ada seorang anak yang menyeret ayahnya, ada seorang suami yang menyeret istrinya begitu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing bahkan ingin mengorbankan yang ada di dekatnya itu agar dia selamat dari api neraka. Jadi kalau perlu si suaminya mengorbankan istrinya, apalah istrinya masuk neraka, yang penting saya masuk surga gitu. Terus si anaknya begitu. Jadi seperti itu. Saling mencelakakan, menjadi musuh lah. Kalau bahasa Qurannya tadi juga al-akhila yaumaidin ba'duhum ba'din aduwwun, menjadi musuh. Nah, kecuali persaudaraan Islam tadi. Jadi persaudaraan saudara pun akan saling selesai di dunia, tidak sampai akhirat, kecuali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini ternyata ada bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah salamatus sodar. Jadi ukhuwah Islamiyah itu yang paling rendah itu kita lapang dada, salamatus sodar, terhadap saudaranya. Salamatus sodar itu tidak suuzon gitu, tidak punya penyakit-penyakit hati, hasad, dengki dihilangkan. Jadi betul-betul itu yang paling rendah. Kemudian yang menengah ukhuwah Islamiyah itu adalah dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Menyenangi saudaranya sama seperti kita menyenangi diri kita sendiri. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyenangi saudaranya seperti dia menyenangi dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya makanan nih, nah yang dikasih ke saudaranya dengan yang kita makan sama begitu. Kalau kita masih ngasih ke saudaranya makan yang berbeda dengan kita, berarti kita belum masuk ke tingkatan yang kedua nih. Menyenangi sesuatu yang disenangi saudaranya seperti menyenangi dirinya sendiri. Nah, tingkatan yang paling tinggi dan paling susah ini wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kita ini sebenarnya haus nih. Cuman ada orang lain yang haus. Maka kita nggak apa-apa lah kita nggak minum nih. Yang penting orang lain bisa minum. Nah itu wa yu'siru. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Dulu zaman sahabat ada tamu, kemudian malam-malam ya. Kemudian Rasulullah mengatakan siapa yang mau menjamu tamu ini. Ada sahabat mengatakan saya Rasulullah. Kemudian datang. Ternyata di rumahnya nggak ada makanan kecuali cukup untuk keluarganya. Kemudian kata sahabat itu kepada istrinya, sudah. Karena zaman dulu nggak ada listrik ya, jadi gelap, makan dalam gelap itu biasa. Sudah gelap, kita pura-pura makan saja, biarkan tamu itu yang makan. Karena kalau kita ikut makan nggak cukup gitu.
Ya mungkin sampai tenggorokan saja nggak cukup makanannya. Biarkan tamu itu mati. Maka dia pura-pura makan, padahal kondisi lapar, tamunya makan. Maka turunlah ayat ini pagi-paginya, Quran surat yang tadi saya sebutkan, Al-Hasyr itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain padahal dirinya butuh. Dalam sebuah peperangan, ketika selesai perang kan biasanya orang dikasih minum. Dalam kondisi luka, ada yang dikasih minum, ketika mau minum, si fulan dulu, si fulan merintih, kata yang mau dikasih minum, dia dulu, nggak apa-apa, dia lebih membutuhkan daripada saya. Datang ke yang kedua, pas mau minum yang kedua, ada lagi orang ketiga yang merintih kehausan, kata orang kedua, dia dulu. Ternyata yang ketiga karena sudah parah, akhirnya meninggal. Si yang ngasih minum ini datang lagi ke yang kedua sudah meninggal juga. Datang yang ke pertama, sudah meninggal juga. Jadi sampai dia mengorbankan nyawanya untuk kepentingan saudaranya, dan ini adalah ukhuwah yang paling tinggi, luar biasa. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, ya bermuamalah dengan Islam, dengan sesama Muslim seperti itu. Bermuamalah dengan non Muslim ada dua. Yang pertama adalah ada yang Muslim itu kafir zimmi, yang dia zimmi itu damai. Maka muamalahnya kita harus baik, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita harus berbuat baik dan kita harus adil. Bahkan dilindungi, kafir dhimmi ini dilindungi dalam Islam, ya. Tidak boleh. Kata Rasulullah, barang siapa yang ada itu membuat menghina atau menyakiti kafir dhimmi akan berhadapan dengan Rasulullah. Karena memang kafir dhimmi itu dia sudah punya kewajiban bayar jizyah dan sebagainya, sehingga dilindungi dalam pemerintahan Islam. Yang kedua ada kafir harbi yang memerangi. Maka untuk kafir harbi ini perlakuannya berbeda dengan kafir dhimmi begitu. Kalau dia memerangi, maka kita boleh melawan daripada yang dilakukan oleh kafir harbi ini. Seperti yang terjadi di Palestina misalnya. Orang-orang Palestina itu dibunuh oleh orang-orang Israel. Maka orang-orang Israel boleh memerangi. Dulu ketika penjajah di Indonesia, kita melawan penjajah gitu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang saat sekarang ini? Ya, yang pertama kaitannya dengan syiar Islam. Jadi kita memang harus mensyiarkan bagian daripada syiar Islam, karena itu adalah hal-hal yang diperintahkan oleh agama begitu, ya, syiar Islam. Yang kedua, walaupun dalam penerapannya di Indonesia, karena kita ini sebagai warga negara Indonesia, kembali lagi kepada tadi ukhuwah watoniyah, apakah yang kita lakukan ini bertentangan dengan hukum setempat yang ada di Indonesia, maka ini juga harus diperhatikan. Selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada di kita tinggal di situ, maka boleh-boleh saja gitu. Kalaupun ada yang menentang yang kita lakukan, ya kita bisa memproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu, berlaku di sini begitu. Jadi kebetulan di Indonesia ini belum sepenuhnya memakai hukum Islam dalam tanda kutip, ya. Jadi kita bangsa Indonesia sepakat menjadikan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila sebagai kesepakatan gitu, kesepakatan bersama untuk dijadikan undang-undang yang ada di Indonesia. Maka kita berpedoman terhadap hal tersebut. Selama tidak bertentangan yang kita lakukan ini dengan undang-undang yang ada di negara setempat, maka boleh-boleh saja begitu. Kecuali ada hal-hal yang memang ternyata bertentangan, maka kita harus perhatikan gitu, harus perhatikan. Misalnya dalam Islam itu kalau orang membunuh harus dikisos kan begitu. Kalau orang yang mencuri harus dipotong tangan. Tapi kewajiban itu dilakukan oleh lembaga, oleh negara. Maka tidak boleh kita secara perorangan melaksanakan hukum tersebut, tidak boleh begitu. Bahkan di negara yang sudah mengambil Islam sebagai hukum Islam, misalnya di Mesir atau di Sudan,
Ada beberapa hukum Islam yang dita'til. Dita'til itu dibekukan. Di Sudan itu memang hukumnya kalau memotong itu mencuri itu dipotong tangan. Tapi karena kondisi masyarakatnya masih belum sejahtera, hukuman ini dibekukan, dita'til namanya. Tidak diberlakukan. Masih diberlakukan yang sifatnya ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintah, bisa jadi dipenjara, bisa jadi didenda begitu. Apalagi yang memang di negara kita yang belum memberlakukan. Karenanya yang sifatnya muamalah selama itu tidak bertentangan dengan hukum positif ya boleh-boleh saja begitu, boleh-boleh saja. Adapun yang kaitannya dengan tadi ya biasanya orang melakukan itu karena kejahilan ya, kejahilan. Al-jahlu itu kan musuh, kebodohan itu musuh daripada sesuatu begitu. Kalau orang ini sudah tahu mungkin dia tidak akan melakukan seperti itu. Seharusnya kan tidak boleh membuli satu dengan yang lain. Bahkan Al-Quran menyebutkan la yashar qaumun an qaumin, jangan menghina satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, menghina ini tidak ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi ketika seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan jangan kadang-kadang suka mencampur adukan begitu kan. Jadi orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sesuatu yang sifatnya sudah jelas kemunkaran, maka kewajiban kita untuk merubah. Kecuali kalau kemungkaran itu memang khilaf. Ikhtilaf itu menurut si fulan ini boleh, menurut si fulan ini tidak boleh begitu. Maka kita tidak diwajibkan untuk melakukan nahi munkar tersebut, karena dari sisi definisi saja ternyata itu belum dikatakan, ulama belum sepakat itu sebuah kemungkaran gitu. Bahkan harus toleran. Misalnya begini, kebetulan kita mengambil pendapat bahwasanya kunut subuh itu kita tidak melakukan. Nah, mungkin dulu kita kadang-kadang dicekoki gitu, yang tidak sependapat dengan kita, yang kunut subuh misalnya adalah dia sudah melakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, dikatakan bidah dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita pelajari tidak seperti itu. Jadi perbedaan tersebut tidak disepakati, maka tidak boleh kita melakukan amar ma'ruf untuk hal-hal yang memang ulama sendiri masih ikhtilaf begitu ya. Jadi harus dibedakan tadi antara hal-hal yang sifatnya muamalah dengan hal-hal yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar ya kita harus lakukan. Contoh seperti kita bermuamalah dengan orang yang non muslim ketika dia mengajak kita Natalan misalnya, atau kita mengucapkan selamat Natal, dan ternyata dalam keyakinan kita mengucapkan selamat Natal itu adalah tidak boleh begitu, maka kita katakan ya tidak boleh, dan kita minta juga kepada orang Islam untuk tidak mendekati ibadah-ibadah yang sedang itu dilakukan ritual ibadah yang lain, karena disitulah murka Allah sedang turun begitu ya. Jadi mungkin prakteknya ini kaitannya dengan sifat muamalah. Biasanya kadang-kadang komunikasi, kalau kita komunikasi lancar, ya insya Allah semuanya akan lancar. Allahu a'lam. Jadi ghibah itu kan dzikru ahkami ma yukrih, menceritakan sesuatu yang orang lain itu tidak suka. Misalnya saya punya kelemahan, saya tidak suka dibicarakan. Nah, itu namanya ghibah. Bagaimana dengan keburukan-keburukan yang seperti dilakukan oleh Firaun, Qarun dan lain sebagainya? Nah, ada pengecualian, ada sekitar 7 kalau tidak salah pengecualian untuk kita melakukan ghibah. Salah satunya adalah orang-orang yang sudah terang-terangan dia melakukan dosa, maka kita boleh ngomong. Misalnya ada orang terang-terangan di depan ini minum khamar gitu kan, terang-terangan. Nah, boleh kita menceritakan kepada orang lain, si fulan nih minum khamar di depan masjid, mabuk dan sebagainya. Itu bukan ghibah, karena dia sudah melakukannya terang-terangan. Nah, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab dan lain sebagainya itu kan sudah jelas-jelas melakukan kejahatan terang-terangan dan tidak dikategorikan ghibah. Bahkan kita ceritakan agar orang lain mengambil pelajaran, jangan
seperti Firaun, jangan seperti Abu Lahab, jangan seperti Qarun. Di antara gibah yang diperbolehkan adalah minta fatwa. Misalnya seorang istri mengadukan suaminya kepada qadhi misalnya. Suaminya punya kekurangan kan, suka gini. Nah, itu kan. Nah, istri ini ketika menceritakan kekurangan suaminya itu bukan gibah. Dan itu dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian di antara yang diperbolehkan gibah itu adalah pada saat orang mau menikah. Pada saat orang mau menikah kan harus tahu punya kekurangan atau penjelasan lah. Jangan sampai ketika sudah menikah ternyata dia tidak senang dengan kekurangan tersebut. Maka harus dijelaskan. Begini. Kalau yang sifatnya kekurangan yang khuluqi misalnya, punya ini seperti ini, boleh seperti itu. Boleh. Kemudian orang yang melakukan kezaliman kepada itu boleh dia mengadukan kepada penguasa, dan itu bukan dikategorikan si fulan telah melakukan kezaliman kepada saya begini, boleh, bukan kategori gibah. Jadi kita membicarakan Firaun, kita membicarakan jangankan Firaun begitu. Kalaupun yang dilakukan oleh orang Muslim yang terang-terangan itu diperbolehkan. Yang terang-terangan ya yang terjadi di negara kita, misalnya ada artis yang senang kejelekannya bahkan dia umbar-umbar misalnya, ya itu bukan gibah karena dia sudah memproklamirkan kejahatan tersebut gitu. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan itu pintar untuk menggoda kita. Salah satunya adalah membuat kita terpecah belah begitu ya. Membuat kita terpecah belah. Bahkan setan yang diapresiasi oleh iblis. Jadi iblis itu punya semacam rapat juga begitu. Laporan murid-muridnya pengikutnya melaporkan saya sudah melakukan seperti ini. Ternyata yang diapresiasi paling hebat oleh iblis itu adalah ketika setan itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi perpecahan itu adalah sebuah bukan nikmat begitu, sebuah nikmah, ya siksaan begitu. Maka ketika kita bersatu, kita harus berusaha untuk menjaga. Salah satunya adalah berusaha memenuhi hak-hak kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dalam hadis ada hakul muslimnya alal muslim sittah, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, mengucapkan salam, kemudian menziarahinya, kemudian pada saat dia sakit kita kunjungi, pada saat dia mengucapkan alhamdulillah kita balas dengan yarhamukallah begitu. Bahkan pada saat meninggal kita ikut menguburkan, itu termasuk hak-hak muslim yang membuat kita semakin ukhuwah kita semakin kuat. Nah, ketika ukhuwah kita semakin kuat, itulah yang diinginkan oleh Allah. Ketika ukhuwah kita semakin pudar, itulah yang diinginkan oleh setan. Maka dalam kondisi apapun kita mudah-mudahan bisa menjaga ukhuwah kita. Kalaupun ada perbedaan itu bukan menjadikan kita menjadi tidak bersahabat gitu. Berapa banyak orang bersahabat walaupun tetap berbeda, itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau yang sifatnya perbedaan itu furu'iyah yang bisa ditolerir. Mudah-mudahan kita bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, bahkan sampai nanti di akhirat, di surga nanti kita bisa bertemu lagi dikarenakan ukhuwah Islamiyah ini. Marilah kita sama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka khairud du'a wa khairun najah wa khairul amal wa khairul sawab wa khairul hayat wa khairul mamat. Wasabbitna wa saqqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana wa siyamana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.